Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kelompok 11 akan menjelaskan presentasi kami yang berjudul Ilmu Kealaman Dasar dan Manfaat Sumber Daya Alam bagi Manusia. Yang dianggotakan oleh saya sebagai Adi Pratama dan Nur Fitroti Walidah. Untuk pengertian yang pertama, yang A, pengertian sumber daya alam dan keragaman sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam yang pertama adalah sumber daya alam yaitu semua kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan serta dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenisnya terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber daya abiotik, sumber daya non hayati dan juga sumber daya biotik, sumber daya alam hayati. Sifat dari sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, atau renewable yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, yaitu non-renewable. Daya pakai, terdapat dua jenis daya pakai dalam hal sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak cepat habis dan juga sumber daya alam yang cepat habis. Yang selanjutnya, potensi penggunaan dibagi menjadi 4 macam, yaitu sumber daya alam materi, energi, dan juga materi, energi, ruang, dan juga waktu. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam untuk manusia. Yang pertama, tumbuhan. Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup, mengurangi polusi karena menyerap karbon dioksida, dan mencegah terjadinya erosi, tanah longsor, dan banjir, dan lain sebagainya. Yang kedua, air. Sarana irigasi atau pengairan PLTH pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, menjaga kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, sebagai pemenuh kebutuhan manusia baik rumah tangga ataupun industri. Ketiga, udara, pembangkit listrik tenaga angin, mengarahkan kapal air di laut, membersihkan ruang ventilasi rumah untuk bernapas dan menjujukkan tubuh. Yang keempat, tanah, tempat menyimpan air sebagai lahan untuk pertanian atau perumahan sebagai bahan dasar pembuatan batu bata. Yang kelima, hewan, sebagai hewan peliharaan, sebagai alat untuk membajak sawah, sebagai bahan lauk pauk untuk manusia. Yang selanjutnya dapat diperjualbelikan sehingga mendapat uang. Menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Yang keenam, hutan sebagai tempat hidup berbagai macam jenis tumbuhan dan juga hewan, tempat penyimpanan air alamiah, mengurangi erosi dan juga banjir. Selanjutnya yang ketujuh, pertanian dan perkebunan, penghasil padi, tanaman, palawija dan bahan makanan pokok diantaranya jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Penghasil kopi, karet, kapas, kelapa sawit, tembakau, tebu, dan lain-lain sebagainya. Yang kedelapan, hasil tambang sebagai bahan dasar infrastruktur, batu, bermotor, minyak bumi, batu bara maupun sebagai perhiasan emas atau intan. Konservasi sumber daya alam. Manfaat konservasi yang pertama, memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penjaga kehidupan, menjamin keragaman genetik. Yang ketiga, melestarikan pemanfaatan jenis ekosistem sumber daya alam. Peranan kawasan konservasi dalam pembangunan. Yang pertama, penyelamatan usaha pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pengembangan ilmu pendidikan, dan juga pengembangan pariwisata dan peningkatan devisa, pendukung pembangunan bidang pertanian. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nur Fitrati Walidah. Baik. Konservasi sumber energi dan sumber daya mineral. Konservasi energi meliputi 1. Mengatur penggunaan energi yang berkualitas. 2. Meminimumkan penggunaan energi untuk transportasi. 3. Mengubah energi secara efisien. B. Konservasi sumber daya mineral. A. Mengatur penggunaan mineral agar tetap terjaga kelestariannya. B. Mengubah mineral secara efisien. C. Jenis sumber daya mineral logam dan non-logam. 1. Sumber daya logam dibagi menjadi 2, logam yang berlimpah, contohnya besi dan aluminium, dan logam yang jarang, contohnya tembaga dan seng. Sumber daya non-logam diantaranya mineral untuk bahan kimia pupuk buatan, contohnya fosfat dan nitrat. 2. Bahan bangunan, contohnya pasir dan asbes. 3. Bahan bakar fosil, contohnya minyak bumi, batu bara, air, contohnya air sungai dan air tanah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini masih ada lanjutannya. Dilanjutkan dulu.
lagi 2 pick. Oh. Beberapa ketentuan terkait sumber daya mineral. Wis bae dhewe wis nak potongan.